Halo, selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pemasaran internasional. Di saat perusahaan domestik ingin memasuki pasar asing, mereka akan dihadapkan kepada beberapa pilihan. Pertama adalah melakukan standarisasi-kah, adaptasi-kah, atau formulasi baru. Apakah itu? Saya akan jelaskan. Standarisasi di sini maksudnya adalah antara home country dengan host country memiliki produk dan pesan yang sama. Jadi misalnya produk A, pesan A di home country, maka di host country pun sama, produknya akan A, pesannya pun akan A. Kalau yang adaptasi, misalnya produknya A, pesan A di home country, di saat memasuki host country menjadi pesan A, tapi produknya B, atau tetap sama, produknya A, pesannya C. Intinya ada sesuatu yang diadaptasi, entah itu produknya kah atau pesannya. Pesan di sini artinya komunikasi ya, cara komunikasinya. Lalu kalau yang formulasi baru di sini artinya adalah di home country ini tidak ada sama sekali produk tersebut. Tetapi tiba-tiba muncul di host country. Contohnya misalnya seperti McDonald's di Amerika Serikat selaku pusat, tidak ada paket nasi. Tetapi di Indonesia ada paket nasi. Artinya ini formulasi baru yang semula di home country-nya tidak ada, tiba-tiba di host country ini muncul. Formulasi baru. Judul pada bab ini adalah pemasaran internasional. Di saat membahas mengenai pemasaran internasional, ada kaitannya dengan bauran pemasaran internasional. Ada 4 yang akan dibahas teman-teman di sini, product, price, place, and promotion. Yang pertama adalah produk. Maksudnya di sini adalah di saat perusahaan domestik ingin memasuki pasar asing, pastikan yang ditawarkan oleh mereka adalah produk total, bukan hanya sekedar produk fisik saja. Misal, kalau kalian membeli handphone, kalau kalian hanya membeli produk fisiknya saja, kalian hanya akan mendapatkan handphonenya saja. Tidak ada layanan purna jualnya, tidak ada garansi, dan lain sebagainya. Tidak ada dusnya juga. Nah, tetapi yang harus ditawarkan oleh perusahaan adalah produk total, yang mana di dalamnya isinya ada produk fisik sudah pasti, ada merek, ada aksesoris, layanan purna jual, garansi, instruksi penggunaan, citra perusahaan, dan juga kemasan. Jadi saya ulang sekali lagi, pastikan di saat perusahaan ingin menyampaikan produk sampai ke tangan konsumen, yang disampaikan adalah produk total, bukan produk fisik saja. Di saat perusahaan ingin menawarkan produk ke pasar asing, ada juga kekuatan-kekuatan yang akan memengaruhi produk apa sih yang pada akhirnya akan ditawarkan ke konsumen di pasar asing tersebut. Yang pertama adalah kekuatan sosiokultural, kedua kekuatan hukum, ketiga kekuatan ekonomi, keempat kekuatan fisik. Ini sebenarnya sudah dibahas semua di bab-bab sebelumnya. Jadi ini hanya mereview sebenarnya. Contoh nih yang berhubungan dengan kekuatan sosiokultural teman-teman. Contoh misalnya, kalau di negara-negara yang menyukai warna merah sebagai warna hoki mereka, maka sebaiknya perusahaan itu membuat kemasannya ada nuansa-nuansa merahnya. Tetapi hindari juga misalnya simbol-simbol atau angka atau warna yang dianggap sial, yang dianggap tabu oleh sebuah pasar. Lalu yang kedua, kekuatan hukum di sini di saat masuk ke sebuah pasar baru, pastikan mematuhi hukum negara setempat. Misal seperti peraturan mengenai keamanan produk, misalnya tidak boleh mengandung borak, tidak boleh mengandung produk-produk seperti pewarna, lalu MSG, dan lain sebagainya. Itu harus dipatuhi. Lalu yang ketiga, untuk yang ekonomi, misalnya di negara asal produknya
dibuat dalam kemasan yang eksklusif menggunakan botol kaca. Tetapi di saat masuk ke negara yang akan kita tuju, ke pasar yang akan kita tuju, ternyata pasar tersebut secara ekonomi tidak begitu bagus dibandingkan dengan negara asal kita. Maka botol kaca yang elegan tersebut diganti saja dengan kemasan plastik yang jauh lebih murah dibandingkan kemasan kaca. Perhatikan mengenai kekuatan ekonomi dalam hal ini. Lalu yang keempat, kekuatan fisik di sini pun berhubungan seperti yang dibahas di bab fisik mengenai apabila ingin menjual produk mobil di negara beriklim tropis dengan subtropis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misal seperti radiator, ukurannya harus lebih besar untuk di negara beriklim tropis karena suhunya lebih panas. Butuh radiator yang lebih besar kapasitasnya untuk menampung air agar mesin tidak cepat panas. Jadi intinya kekuatan-kekuatan ini langsung dan tidak langsung akan memengaruhi produk apa yang akan ditawarkan perusahaan ke konsumen pada akhirnya. Yang kedua adalah price atau harga. Ada dua pilihan yang perusahaan bisa pilih. Yang pertama adalah penetapan harga nasional asing. Kata kuncinya adalah nasional. Artinya di sini harga di host country, di pasar yang akan kita tuju, harganya persis sama dengan di home country, di induk perusahaan. Hanya berbeda mata uang saja, tetapi setelah dikonversikan akan sama nilainya. Contoh, saya menjual AMDK, air minum dalam kemasan. Di negara asal saya jual seharga Rp10.000. Di saat saya masuk ke pasar Singapura dengan mata uangnya SGD, ternyata kursnya adalah 1 SGD sama dengan Rp10.000. Maka saya jual dengan harga 1 SGD di Singapura. Persis sama harganya antara host dengan host, host dengan home, hanya berbeda mata uangnya saja. Yang kedua adalah penetapan harga internasional. Di sini artinya adalah antara host country harganya berbeda dengan home country, disesuaikan dengan beberapa perbedaan, ada adaptasi. Contoh misalnya nih, home country-nya adalah negara maju yang secara ekonomi sudah sangat bagus tuh, mereka punya GNP, GDP ya. Tetapi mereka akan masuk ke pasar yang secara GNP, GDP jauh sekali di bawah negara asal mereka. Maka mereka harus menyesuaikan harganya. Tidak boleh harganya sama dengan harga negara asal. Tidak akan laku produknya. Maka harus disesuaikan. Atau sebaliknya, home country-nya di negara berkembang yang secara GNP, GDP tidak begitu bagus, akan masuk ke pasar dengan GDP dan GNP yang sangat tinggi, maka bisa dijual dengan harga yang mahal juga. Artinya ada adaptasi untuk yang penetapan harga internasional. Antara home dengan host country memiliki harga yang berbeda. Yang ketiga adalah place, berhubungan dengan saluran distribusi. Ada 4 karakteristik yang bisa ditentukan akankah menggunakan salurannya langsung kah atau tidak langsung, menggunakan perantara kah atau tanpa perantara. Ada 4, pertama adalah karakteristik pasar, kedua produk, ketiga perusahaan, keempat perantara. Apakah itu? Saya akan bahas. Apabila perusahaan tanpa perantara, namanya adalah saluran langsung. Tetapi apabila menggunakan perantara, dinamakan saluran tidak langsung. Kapan menggunakannya? Yang pertama adalah berdasarkan karakteristik pasar di sini. Apabila pasar yang dilayaninya tidak begitu banyak dan cenderung homogen, gunakan saluran langsung. Tanpa perantara, perusahaan bisa langsung menanganinya sendiri. Tetapi sebaliknya, di saat perusahaan memiliki pasar yang banyak dan heterogen, gunakanlah perantara. Tidak langsung artinya. Gunakan tenaga bantuan. Yang kedua, berdasarkan karakteristik produk. Apabila produknya cepat rusak, cepat basi, gunakan yang langsung. Kenapa? Kalau menggunakan perantara akan banyak rantainya dan menjadi rusak pada akhirnya produk tersebut. Dan apabila produknya produk industri, seperti menjual traktor, mesin cetak, gunakan juga yang langsung. Karena apabila menggunakan tenaga perantara, biasanya perantara ini kurang paham dengan produknya seperti apa. Lalu selanjutnya ini misalnya kalau produknya tahan lama nih, tidak cepat basi, tidak cepat busuk,
bisa menggunakan saluran yang tidak langsung, gunakan perantara. Yang ketiga, berdasarkan karakteristik perusahaan berhubungan dengan sumber daya keuangan dan manajerial perusahaan. Apabila perusahaan mapan secara keuangan dan manajerial, maka sebaiknya tangani sendiri semua pasar yang akan mereka tuju. Jadi distribusinya ditangani oleh perusahaan sendiri. Tetapi sebaliknya apabila perusahaan tidak mapan secara keuangan dan manajerial, gunakanlah perantara. Yang keempat, karakteristik perantara. Ini berhubungan dengan apabila perusahaan merasa produk yang akan mereka jual itu sifatnya adalah produk yang membutuhkan penjelasan yang sangat detail sekali, maka gunakanlah tenaga dari dalam perusahaan. Mengapa? Karena tenaga dalam perusahaan itu kecenderungannya akan lebih memahami mengenai produk yang akan mereka pasarkan. Tetapi untuk produk-produk yang bersifat bukan barang-barang yang membutuhkan keahlian khusus di saat menjelaskannya, bisa menggunakan perantara atau saluran tidak langsung. Yang keempat adalah promotion. Promosi ada 5, di sini 5 pilihan yang perusahaan bisa pilih. Pertama adalah produk sama, pesan sama, artinya antara home country dengan host country, produk dan pesannya identik sama. Yang kedua adalah produk sama, pesan berbeda, produknya sama, tetapi komunikasi atau promosinya berbeda. Contoh misalnya promosi di negara asal, di home country menggunakan buy one get one, sedangkan di host country menggunakan cashback. Yang ketiga adalah adaptasi produk, pesan sama. Produknya tidak diubah secara radikal atau drastis, tetapi hanya dimodifikasi sedikit. Contoh misalnya, burger semula patty-nya adalah daging babi, masuk ke negara yang dituju, pasar yang dituju, banyak muslimnya, diubah menjadi daging sapi. Tetapi tetap pesannya sama. Yang keempat, adaptasi produk dan adaptasi pesan. Maksudnya di sini adalah produknya diubah tidak terlalu banyak. Tadi seperti yang burger, semula patty-nya daging babi menjadi patty-nya daging sapi. Pesannya sedikit diadaptasi. Tadi misalnya kan di home country, di negara asal, buy one get one kan. Nah, tapi ditambahkan nih untuk yang adaptasi pesannya. Buy one get one, tetapi yang free-nya adalah produk dengan harga yang lebih murah. Lalu untuk yang produk berbeda, pesan sama, pesannya jelas sama ya, produknya berbeda, artinya di negara asal, di home country ini tidak ada, tetapi tiba-tiba muncul tuh di negara yang akan dituju atau di host country. Seperti itu teman-teman. Demikian pemaparan mengenai bab pemasaran internasional. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanya kepada dosen di kelas masing-masing. Terima kasih.